Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang, kebetulan sedang di mobil. Jadi saya ingin menceritakan lah sedikit beberapa kisah pasien yang sangat khawatir sekali ketika dia harus menyetir. Nah, ini memang merupakan salah satu problem yang sering dialami oleh pasien yang mengalami gangguan kecemasan, terutama gangguan kecemasan panik, di mana kekhawatirannya yang paling tinggi memang berkaitan dengan menyetir mobil. Jadi ketika banyak kasus-kasus panik tuh terjadi di dalam saat dia menyetir mobil, maka si pasien seolah-olah menjadi kesulitan untuk mengelola pikiran dan perasaannya ketika harus berada pada situasi itu lagi. Banyak di antara pasien-pasien ini sendiri ketika dalam pengobatan gangguan kecemasan paniknya tidak selalu juga mampu untuk mengatasi keadaannya tersebut. Jadi ketika dia sedang berobat, terus kemudian setelah sembuh gejalanya, bahkan paniknya sudah tidak pernah muncul. Saat saya tanya apakah dia sudah bisa kembali menyetir mobil gitu ya, banyak di antara mereka mengatakan saya belum bisa dok nyetir mobil kembali karena saya takut ya, nggak sanggup saya kalau bisa nyetir mobil lagi. Kebanyakan kalau nyetir mobil deket-deket juga harus ditemenin sama istri atau sama orang lain, atau istrinya ditemenin sama suami, tapi biasanya lebih sering memang dialami oleh laki-laki ya. Nah, kekhawatiran akan keadaan ini memang dikaitkan karena faktor yang berkaitan dengan serangan panik itu sendiri. Kita tahu bahwa serangan panik itu luar biasa, membuat si pasien merasa khawatir yang sangat, dan akhirnya membuat dia jadi sangat khawatir kalau keadaan itu bisa berulang kembali dan dia tidak mendapatkan bantuan. Seperti yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya yang terkait dengan ketakutan mati, memang paling utama seringkali orang yang mengalami gangguan kecemasan panik itu takut banget kalau misalnya dia bisa mati akibat serangan paniknya. Dan tentunya meninggal atau mati tanpa adanya orang yang dia kenal, atau misalnya dia takut kalau misalnya kenapa-napa nanti nggak ada yang bisa mengantar dia ke rumah sakit, adalah pikiran yang paling sering dikaitkan, sehingga orang itu menjadi khawatir sekali berada pada posisi seperti berada di dalam tol atau misalnya menyetir sendirian. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pasien yang takut ataupun masih mengalami kekhawatiran yang sangat akibat kondisi ini? Salah satu yang paling saya sarankan biasanya adalah dengan cara kita belajar untuk mengelola pikiran, dan juga satu lagi adalah cara bagaimana otak ini bisa connect ya dengan sistem saraf pusatnya, itu menghasilkan memori baru. Nah, ini dia, memori baru inilah yang paling penting atau diutamakan. Jadi memori baru ini misalnya adalah menciptakan suasana yang nyaman terkait dengan nyetir itu sendiri, atau pengalaman baru yang baik. Sering kali pasiennya bertanya, tapi saya nggak yakin sih dok kalau misalnya kondisi ini tidak berulang. Saya bilang sebenarnya kalau kita sudah makan obat dengan kondisi serotonin yang stabil, maka kemungkinan untuk mengalami gangguan panik atau serangan panik kembali itu sangat kecil. Jadi nggak usah takut kalau misalnya Anda sudah mengalami serangan panik dan kemudian saat ini sedang dalam pengobatan. Ketika serangan panik itu sudah tidak datang dalam sebulan, Anda sebenarnya sudah mulai bisa tuh mencoba lagi untuk tidak hanya diam saja. Jadi ya udah jalanin. Anda harus pergi ke ke suatu tempat dengan mengendarai kendaraan seperti mobil seperti itu. Jadi itu yang penting. Jadi pengalaman baru itu tercipta, kemudian pengalaman itu yang akan dikuatkan dan akhirnya membuat Anda tidak lagi mampu melawan ya. Artinya ketika Anda itu mengalami suatu perubahan, tentunya akan sangat baik sekali. Dan ini yang saya harapkan terjadi. Di beberapa kali kesempatan bertemu dengan pasien yang mengalami gangguan cemas panik seperti ini, saya selalu menekankan, ayo kita mulai belajar untuk mengelola pikiran dan perasaan kita, dan akhirnya kita bisa mampu
mengendalikan pikiran itu sendiri. Dan berikanlah pengalaman-pengalaman positif yang baru terkait dengan hal-hal seperti tadi ya. Jadi Anda tetap harus bisa mengelola pikiran dan perasaan Anda sendiri supaya lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini, share ini, Anda bisa ambil dan Anda bisa lakukan manfaatnya, supaya Anda tidak bingung gitu ya, nantinya gimana nih kalau misalnya kejadiannya harus naik mobil ke tempat ataupun berada di dalam situasi yang harus dimana Anda nyetir mobil. Jangan khawatir, biasanya serangan panik tidak akan berulang dan Anda juga bisa membantu diri Anda jadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga, dan latihanlah untuk bisa menyetir mobil mulai dari sekarang. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.